Festival Bulan 1316. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa hari kemudian, melihat gunung siput bergerak menjauh dengan keras, dan monster tua pemindah gunung berdiri di atasnya dengan sikap seperti pemiliknya, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan mulai pergi. Masalah gunung siput telah diselesaikan. Dengan Fang Yuan sebagai perwakilan, klan Wu telah mencapai kesepakatan dengan monster tua pemindah gunung. Monster tua pemindah gunung memperoleh sebagian besar keuntungan dari gunung siput, tetapi binatang buas yang tak ternilai ini masih milik klan Wu secara nama. Wu Yong telah menugaskan Fang Yuan untuk mempertahankan gunung siput. Fang Yuan telah mempertahankannya, meskipun itu hanya sebagian, itu dapat dianggap sebagai penyelesaian tugas. Monster tua pemindah gunung menyetujui persyaratanku karena kekuatan klan Wu di belakangku. Sedangkan Wu Yong, dia saat ini kelelahan karena menghadapi kesulitan yang diciptakan oleh kekuatan super lainnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui resolusi gunung siput secara paksa. Klan Wu berada dalam situasi yang serius saat ini. Sebagai saudara Wu Yong, aku tidak boleh bermalas-malasan di luar dan harus kembali secepat mungkin. Fang Yuan benar-benar puas dengan hasil dari masalah ini. Dia memiliki penjelasan untuk diberikan kepada klan Wu, dan yang lebih penting, dia telah menuai banyak manfaat dari tugas ini. Dia sudah bisa memulai pembangunan gua benang melingkar. Karena sumber daya ini, Fang Yuan segera memiliki dana cadangan untuk terlibat dalam perluasan skala besar dari sumber daya utamanya yang kedua. Menurut kecepatan pengembangan sebelumnya, dia harus menunggu lebih dari setengah tahun. Dan dalam durasi ini, tidak boleh ada kecelakaan yang tidak terduga. Misalnya, pertempuran hebat akan menghabiskan banyak saripati abadi kurma merah. Laju waktu dalam celah abadi kedaulatan Fang Yuan melambat saat ini, jumlah saripati abadi kurma merah yang dia hasilkan jauh lebih sedikit dari sebelumnya, dan Fang Yuan perlu menggunakan batu saripati abadi untuk mengubahnya menjadi saripati abadi kurma merah. Sekarang, saripati abadinya bukan lagi saripati abadi anggur hijau. 100 batu saripati abadi diperlukan untuk berubah menjadi 1 manik saripati abadi kurma merah. Saya perlu mengatur formasi Gu untuk membangun gua benang melingkar. Saya juga membutuhkan bahan abadi tingkat 6 sutra lembut gelap dan batu air penyesalan bahan abadi tingkat 7. Dengan dana ini, semua ini bisa diselesaikan dan ini hanya masalah waktu. Yang penting, kapan aku bisa kembali ke alam mimpi? Sikap Wu Yong adalah faktor krusial. Fang Yuan berpikir sambil melangkah maju. Tepat saat dia dalam perjalanan kembali, di markas besar klan Wu, dua Dewa Gu saat ini sedang membicarakannya, Wu Yihai. Salah satunya adalah Dewa Gu peringkat 8 klan Wu, tetua tertinggi pertama Wu Yong. Yang satunya adalah ajudan kepercayaan Wu Yong, Wu Fa. Siapa yang mengira saudaraku akan menyelesaikan masalah gunung siput secepat itu? Tetua Wu Fa, sesuai aturan klan, bagaimana kita harus memberinya hadiah? Tanya Wu Yong. Wu Fa terdiam sejenak. Dia tahu bahwa pertanyaan Wu Yong tidak dangkal, dia bertanya tentang sikapnya terhadap Wu Yihai. Dia sedang menguji Wu Fa. Karena identitas Wu Yihai istimewa, dia dan Wu Yong adalah saudara tiri. Wu Fa segera berpikir dan menjawab, Tuan Wu Yihai memiliki latar belakang seorang kultivator penyendiri. Satu kalimat. Namun Wu Yong tertawa terbahak-bahak, benar, ucapanmu benar. Yihai memiliki watak seorang kultivator penyendiri, bahkan setelah kembali ke klan, dia tidak berubah dan selalu berpikir untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mengincar keuntungan yang murah. Namun, Wu Fa tidak setuju, puncak Frosty. Dan gunung siput bukanlah keuntungan yang kecil. Tawa Wu Yong berhenti, dan cahaya tajam melintas di matanya saat dia mengangguk, itu memang tidak baik. Jika semua orang seperti ini, bagaimana klan Wu akan terus ada? Namun, dia tidak melampaui batas dan tidak meninggalkan kelemahan apapun yang dapat terungkap. Saat dia mengatakan ini, Wu Yong menghela napas dan berkata, dia memiliki beberapa kemampuan. Bagaimana mungkin Wu Fa tidak menyadari maksud Wu Yong? Wu Yong tentu saja tidak senang melihat Fang Yuan memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Namun, situasi itu tidak memberinya pilihan. Dia kekurangan tenaga dan terkadang tidak punya pilihan selain mengirim Wu Yihai untuk menangani beberapa masalah. Fang Yuan juga telah menunjukkan kemampuannya dengan menangani kedua masalah ini. Kemampuan ini telah mendapatkan pengakuan Wu Yong, jadi Wu Yong akan tetap menggunakan Fang Yuan. Namun, ketika saatnya tiba dan situasi klan Wu membaik, Fang Yuan akan disingkirkan oleh Wu Yong,
sampai-sampai jika Fang Yuan meninggalkan bukti apapun, Wu Yong akan memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan pukulan telak kepada Fang Yuan. Bagaimanapun, tidak ada petinggi yang akan merasa nyaman dengan seseorang seperti Fang Yuan, yang mencari keuntungan pribadi. Fang Yuan berhasil kembali ke klan Wu. Dia bertemu dengan Wu Yong dan menjelaskan seluruh masalah secara singkat, dan memperoleh hadiah dari klan Wu sekali lagi. Fang Yuan memilih untuk menukarnya dengan batu esensi abadi. Tentu saja, jumlah batu esensi abadi ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah diperolehnya dari monster tua pemindah gunung, jumlahnya terlalu sedikit. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan berkultivasi dengan damai. Pembangunan gua benang melingkar perlahan-lahan berkembang. Ini adalah fokusnya saat ini. Setiap interval waktu yang ditentukan, Fang Yuan harus menempatkan lubang abadi untuk menyerap ki langit dan bumi, menstabilkan aperture abadi yang berdaulat. Bagaimanapun, sungai arus balik adalah wilayah terpencil surga dan bumi, yang sangat membebani bukaan abadi. Masalah ini sedikit merepotkan. Fang Yuan tidak dapat menyerap ki langit dan bumi secara langsung, karena jumlah yang diserapnya setiap kali sangat besar dan interval di antara keduanya juga pendek. Karena itu, Fang Yuan harus mencari beberapa bahan abadi di surga kuning harta karun, menghancurkannya menjadi ki langit dan bumi untuk ditanamkan ke dalam dirinya. Ini tidak diragukan lagi menghabiskan banyak energi dan keuangan Fang Yuan, tetapi dia lebih suka melakukannya dengan hati-hati. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa bertahan cukup lama dan menghindari menunjukkan kekurangan apapun yang dapat membuat orang lain mengungkap identitasnya. Hari-hari berlalu, Fang Yuan mulai merasa agak tidak sabar. Masalah-masalah di ujung alam mimpi raksasa telah mereda. Tetapi Wu Yong tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan membiarkanku kembali. Sepertinya apa yang aku khawatirkan terjadi juga. Fang Yuan mendesah. Di dunia ini, orang-orang sering tidak punya pilihan. Wu Yong sibuk menghadapi kesulitan dari semua sisi, melakukan segalanya untuk menstabilkan situasi. Jika dia membiarkan Fang Yuan kembali, dan terjadi masalah pada formasi Gu Super, bukankah dia akan membuat masalah untuk dirinya sendiri? Selain itu, Wu Yong melihat Fang Yuan memiliki beberapa kemampuan dan ingin terus membiarkannya mengatasi beberapa masalah. Mengenai Fang Yuan yang menggelapkan sumber daya saat melakukan tugas, Wu Yong menutup mata untuk saat ini dan tidak menyelidikinya. Dia tidak menyelidikinya, tetapi Fang Yuan menginginkannya. Melihat alasan Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai dan memasuki klan Wu, bukankah itu untuk alam mimpi? Sepertinya aku perlu bergerak. Pada hari ini, Fang Yuan meninggalkan kediamannya. Atas kebijakan atasannya, ada tindakan pencegahan. Fang Yuan adalah rubah tua, bagaimana mungkin dia tidak memiliki metode untuk menanggapi ini? Sekitar 12 hari kemudian, di sebuah paviliun di Gunung Yuehua, beberapa dewa Gu duduk di sekitar meja batu. Cahaya bulan yang hangat mengalir turun seperti air. Burung-burung malam berkicau di perbukitan hijau yang subur. Angin sepoi-sepoi bertiup, pemandangannya indah di luar imajinasi. Hari ini adalah festival bulan tahunan perbatasan selatan, merupakan keberuntungan bagi saya untuk menikmati festival ini bersama semua tamu terhormat kita. Qiao Xiliu berkata sambil tersenyum. Suaranya merdu seperti bisikan lembut mata air pegunungan, memberikan nuansa yang murni. Penampilannya bahkan lebih cantik, mengenakan gaun brokat putih bersih, bersama dengan fitur-fiturnya yang indah, memberikan nuansa peri dari kisah-kisah manusia. Dapat menerima undangan peri Xiliu untuk menikmati festival bulan bersama adalah kehormatan bagi saya, Luo Muxi. Seorang dewa Gu dengan penampilan seorang pemuda berbicara. Senyumnya berseri-seri karena antusiasme, terutama tatapannya saat menatap Qiao Xiliu, tatapannya sangat panas. Qiao Xiliu adalah salah satu dari 3 wanita tercantik yang diakui publik di dunia dewa Gu perbatasan selatan, yang lebih menonjol adalah latar belakangnya. Klan Qiao, meskipun berafiliasi dengan klan Wu, juga merupakan kekuatan super jalur lurus. Di antara 6 dewa Gu yang hadir, ada 2 wanita dan 4 pria, selain satu pasangan, Luo Muxi dan Lun Fei adalah pengejar Qiao Xiliu. Ada banyak pengejar Qiao Xiliu, tetapi dapat menerima undangan ke festival ini darinya menunjukkan bahwa keduanya tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Luo Muxi dan Lun Fei tentu saja senang, mereka segera bergegas datang ketika mereka menerima undangan Qiao Xiliu. Namun pada saat ini, Qiao Xiliu berbicara kepada dewa Gu laki-laki lainnya, Yihai,
kau bilang kau ingin bergabung dengan Perbatasan Selatan. Festival bulan malam ini adalah adat Perbatasan Selatan. Perbatasan Selatan memiliki banyak gunung, yang terpisah satu sama lain, tetapi festival bulan adalah adat yang umum. Setiap tahun, pada saat ini, kita semua akan menikmati bulan. Matanya berkilauan dengan cahaya, suaranya yang lembut dan bibirnya yang merah muda tersenyum menciptakan gambaran yang luar biasa. Luo Muzi dan Lun Fei segera mengerutkan kening, saat mereka menatap Fang Yuan dengan mata yang bisa terbakar. Sikap Qiao Siliu yang berbeda dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun yang memiliki mata, terlebih lagi, pengaturan tempat duduk telah membuat Luo Muzi dan Lun Fei dalam suasana hati yang buruk. Karena di kursi utama adalah Qiao Siliu dan di kursi kanannya adalah Fang Yuan, sementara di sebelah kirinya adalah sahabatnya, Peri Tianlu. Sedangkan untuk dewa gu laki-laki lainnya, tempat duduk mereka diatur cukup jauh. Festival bulan, ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh, dia bertanya meskipun dia sudah tahu, menarik, apa yang kita lakukan selain mengagumi bulan. Kita minum teh, membaca puisi, dan juga membedah batu. Qiao Siliu menjelaskan sambil tersenyum. Membedah batu, Fang Yuan tampak bingung. Qiao Siliu tidak menjawab, sebaliknya dia menyerahkan secangkir teh harum kepada Fang Yuan. Pertama, silakan cicipi teh yang diseduh sendiri. Luo Muzi hampir berdiri saat melihat ini. Kelopak mata Lun Fei berkedut hebat, berharap dia bisa berada di tempat Fang Yuan. Fang Yuan menyesap tehnya sedikit dan berkomentar, teh ini tidak buruk. Hanya tidak buruk, ini adalah teh spiral willow terkenal milik Peri Siliu. Luo Muzi hampir berteriak. Apakah ada sesuatu yang istimewa yang tidak aku ketahui? Fang Yuan menatap Qiao Siliu. Qiao Siliu bertemu pandang dengan Fang Yuan, sebelum matanya berbalik dan dia tertawa pelan. Jantung Lun Fei mulai berdetak lebih cepat mendengar tawa menawan peri itu. Pada saat ini, Peri Tianlu dengan tepat berkicau, teh spiral willow ini, jika kamu mengocoknya dengan ringan, pusaran air akan terbentuk di permukaan teh dalam bentuk daun willow. Kamu hanya akan mendapatkan rasa teh yang luar biasa saat kamu meminumnya saat itu. Oh, jadi seperti itu. Fang Yuan mengocok cangkir di tangannya, dan segera, ada perubahan di permukaan teh. Dia meminumnya saat itu, dan merasakan aroma meluap di mulutnya, memberinya rasa yang menyenangkan dan kepuasan. Teh yang enak, Fang Yuan memuji. Tentu saja ini teh yang enak, teh yang diseduh sendiri oleh Peri Siliu bukanlah sesuatu yang bisa diminum sembarangan. Luo Muzi berkata dengan masam, agar bisa menerima pujianmu, usaha Siliu tidak sia-sia. Kau harus tahu bahwa kau perlu menghabiskan 6 jam untuk membuat teh ini dan kau tidak boleh ceroboh sedikit pun selama seluruh proses. Kata Peri Tianlu. Lun Fei sangat terharu, sungguh merupakan kehormatan seumur hidupku untuk bisa mencicipi teh spiral willow yang diseduh sendiri oleh Peri Siliu malam ini. Alis Peri Tianlu langsung terangkat, siapa bilang kau bisa mencicipi teh spiral willow? Siliu meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk membuat satu cangkir ini. Ini adalah versi gu dari Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok. Kau melihat dan menghargai keindahan bulan sambil minum teh. Qiao Siliu hanya membuat satu cangkir teh spiral willow, yang diberikan kepada Fang Yuan. Metode penyeduhan seperti itu segera mengubah makna dari secangkir teh spiral willow ini. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, menunjukkan kegembiraan yang tersanjung di wajahnya, tetapi pikirannya tenang tanpa riak. Ini benar-benar disayangkan. Tidak peduli seberapa cantiknya dirimu, tanpa kehidupan abadi, kamu hanya akan menjadi tumpukan tulang pada akhirnya. Kecantikan itu dangkal, tetapi orang-orang tidak bisa berhenti menikmatinya. Tetapi Peri Tianlu ini memang sahabat Qiao Siliu, koordinasi mereka luar biasa. Satu-satunya cangkir teh yang diseduh diberikan kepada Fang Yuan oleh Peri Siliu, Luo Muzi dan Lun Fei, yang masih berpikir untuk mencicipi teh tersebut, tetapi memperoleh jawaban seperti itu. Ekspresi mereka menjadi sangat kaku saat ini. Qiao Siliu tersenyum, teh spiral willow hanyalah tanda niat baik. Aku membawakan teh yang mempesona untuk semua orang, silakan cicipi. Dia melambaikan lengan baju sutranya, 5 porsi teh muncul di atas meja. Teh ini berbeda dengan teh spiral willow, teh ini tidak disajikan dalam cangkir, melainkan dalam piring porselen putih. Di tengah piring ini terdapat tetesan embun seukuran kepalan tangan. Tetesan embun ini berkilau seperti batu giok, permukaannya sedikit bergoyang melawan angin malam, tampak lembut. Teh yang menyihir adalah teh terkenal dari klan Qiao, tak kusangka aku bisa mencicipinya malam ini.
Luo Muzi memberi dirinya alasan, tetapi sebenarnya, tatapannya masih tertuju pada cangkir di depan Fang Yuan. Lun Fei sudah mengepalkan tangannya erat-erat di bawah meja, menggertakkan giginya saat dia mengangkat piring porselen kecil dan menyesap teh yang menyihir itu. Teh yang enak, serunya, tetapi ekspresinya sedikit kaku. Faktanya, teh yang menyihir memiliki beberapa tingkat lebih tinggi daripada teh spiral willow, yang terakhir hanyalah ciptaan Kiao Si Liu, sedangkan yang pertama adalah teh khas klan Kiao. Teh khas kekuatan super secara alami lebih luar biasa daripada teh yang diciptakan oleh Kiao Si Liu, seorang dewa Gu Tunggal. Namun, sejauh menyangkut Luo Muzi dan Lun Fei, mereka lebih suka menyerahkan 100 porsi teh ajaib untuk minum. 1 porsi teh spiral willow. Teh ajaib benar-benar menyegarkan dan memiliki rasa yang tak ada habisnya. Si Liu, bagaimana aku bisa mengeluarkan teh auroraku saat kau membawakan teh ini? Peri Tianlu tersenyum. Kiao Si Liu, bagaimanapun, tidak bersikap sopan sedikit pun kepada sahabatnya ini, jangan keluarkan saja, aku sudah bosan minum teh auroramu. Saat ini, aku sedang menantikan teh bunga mabuk Seng Liu. Dikabarkan teh ini adalah kreasi dari inspirasinya saat ia jatuh cinta pada pandangan pertama padamu. Saya penasaran apakah saya mungkin punya kesempatan mencicipinya hari ini. Aku malu. Seng Liu mengusap hidungnya, tersenyum getir, teh bunga mabukku adalah kreasi yang kasar, tidak cukup istimewa untuk hari ini. Peri Tianlu juga tersenyum sambil menutup mulutnya. Si Liu, kau membuat segalanya menjadi sulit bagi Liu kesayanganku. Ini tidak akan berhasil. Hanya aku yang boleh minum teh bunga mabuk, orang luar tidak boleh memimpikannya. Wajahnya menunjukkan kebanggaan dan cinta saat dia mengatakan ini. Dewa Gu Seng Liu yang berada di sampingnya, menatap Peri Tianlu dengan penuh kasih, mereka sudah berpegangan tangan di bawah meja. Kiao Si Liu mendesah dalam-dalam, oh, aku ingin tahu kapan aku akan bertemu seseorang yang akan membuatkan teh untukku. Ada rasa putus asa dalam pertanyaannya yang lembut. Pada saat ini, cahaya bulan bersinar ke dalam pavilion. Seorang wanita cantik yang mendesah pelan di bawah cahaya bulan benar-benar pemandangan yang sangat menawan. Luo Muzi dan Lun Fei merasakan tubuh mereka memanas. Luo Muzi bahkan berdiri, Peri Si Liu, aku punya teh yang disebut 9 wewangian yang mengenang. Ini adalah ciptaanku sendiri, Peri, aku ingin mempersembahkannya kepadamu pada kesempatan yang baik ini. Tidak mau ketinggalan, Lun Fei juga ikut menyindir, aku juga sudah menyiapkan tehku. Ini teh yin yang, ada perbedaan yang jelas antara yin dan yang, Peri, silakan cicipi. Kedua dewa Gu ini hanya mempersembahkan teh itu kepada Kiao Si Liu, sama seperti Kiao Si Liu telah memberikan teh spiral willow-nya kepada Fang Yuan. Kiao Si Liu menyesap kedua teh itu, dan berkata sambil tersenyum, 9 wewangian yang mengenang adalah nama yang tepat. Saat teh itu masuk ke mulut, wewangian itu melingkari lidah. Mencicipinya dengan saksama, sebenarnya ada 9 momen ketika wewangian itu semakin kuat, itu benar-benar luar biasa. Haha, Peri, itu tidak layak mendapat pujian seperti itu darimu. Luo Muzi tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya yang buruk sebelumnya hilang sepenuhnya. Kiao Si Liu kemudian berkata kepada Lun Fei, teh yin yang, meskipun bukan ciptaan yang unik, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ada 3 tingkatan untuk menyeduh teh ini. Tingkat pertama adalah ketika yin dan yang tidak jelas. Lapisan kedua adalah ketika yin dan yang terpisah. Tingkat ketiga adalah ketika yin mengandung yang, dan yang mengandung yin, yin dan yang berputar di sekitar satu sama lain. Lun Fei, keahlianmu dapat dilihat karena mampu mencapai tingkatan kedua dalam menyeduh teh ini. Mungkin ada kurang dari 10 orang yang dapat mencapainya di seluruh perbatasan selatan, yang layak untuk seorang dewa Gu jalur makanan sepertimu. Teh, anggur, makanan lezat, di dunia ini, semuanya tentu saja tidak biasa. Ada banyak cara untuk menyeduh teh. Itu tidak sesederhana dan dangkal seperti menaruh daun teh dalam air panas. Seperti teh yang dibahas oleh para dewa di pavilion, teh spiral willow, teh yang menyihir, bunga mabuk, 9 wewangian yang mengenang dan teh yin yang, semuanya adalah resep Gu yang tidak lengkap. Dan ketika resep-resep Gu ini selesai, dan dewa Gu menyeduh teh pada saat itu, mereka dapat memurnikan cacing Gu jalur makanan. Jalur makanan adalah salah satu dari banyak jalur kultivasi, hanya saja jalur ini tidak pernah berkembang pesat. Meskipun jalur ini sangat penting dan banyak peminatnya, sayangnya, karena alasan sejarah, hanya ada sedikit warisan jalur makanan yang tersisa di dunia.
Kultivasi utama Lun Fei ini sebenarnya adalah jalur makanan. Fang Yuan melirik Lun Fei sekilas, merasa sedikit terkejut dalam hati. Apa asal-usul orang ini? Aku punya banyak dewa Gu, jika aku bisa mendapatkan warisan jalur makanannya, itu mungkin akan sangat membantuku. Fang Yuan langsung memiliki niat jahat. Bahkan jika kamu tidak berniat menyakiti orang lain, mereka mungkin masih ingin menyakitimu. Fang Yuan agak tergerak. Kekuatannya saat ini sudah termasuk yang terbaik di bawah peringkat 8. Ketika dia mengaktifkan segel perlindungan aliran balik, meskipun metode serangannya masih lebih lemah, dia bisa berdiri berhadapan dengan Feng Jiuge. Pertama-tama aku harus memeriksa latar belakang Lun Fei dan melihat apakah aku bisa bergerak melawannya atau tidak. Jika aku bisa, identitas Wu Yihai tidak boleh terlibat. Dengan identitas Wu Yihai, Fang Yuan pasti tidak bisa membunuh Lun Fei dengan berani. Karena dia adalah Gu abadi jalur lurus, dan tidak bisa menggunakan metode jalur iblis. Kekuatan super memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada seorang abadi tunggal, tetapi kekuatan ini biasanya tidak akan menyinggung Gu abadi manapun dengan mudah. Hal yang sama berlaku untuk klan Wu. Kekuatan super memiliki aset dan bisnis yang besar, jika seorang Gu abadi tidak bisa dibunuh dan melarikan diri, mereka dapat menghancurkan banyak sumber daya kekuatan super dan menjadi masalah besar bagi kekuatan super. Wu Yong juga mempertimbangkan hal ini ketika dia menerima ide Fang Yuan untuk memberikan beberapa konsesi kepada monster tua pemindah gunung sehubungan dengan siput gunung. Lebih baik menyelidiki dan menentukan nilai warisan Lun Fei. Jika tidak tinggi, lupakan saja. Jika nilainya tinggi dan aku harus bergerak, aku harus benar-benar berhati-hati agar jiwanya tidak meledak sendiri. Tidak perlu memikirkan Gu abadi, mereka tidak bisa didapatkan. Namun Fang Yuan bisa membunuh Lun Fei dan menangkap jiwanya, untuk mendapatkan warisan jalur makanan dengan pencarian jiwa. Fang Yuan selalu menaruh harapan tinggi pada warisan jalur makanan. Sayangnya, karena kurangnya pertemuan kebetulan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada pertemuan kebetulan, maka dia harus bergerak sendiri dan merampok orang lain. Fang Yuan tidak punya rasa bersalah. Banyak Gu abadi yang berhati-hati untuk tidak menyerang orang lain jika orang lain tidak menyerang mereka. Namun, Fang Yuan adalah seseorang yang, bahkan jika orang lain tidak menyerangnya, akan menyerang mereka. Aku menyeduh teh ini selama 7 hari 7 malam, peri, sekarang bisa menerima pujianmu, itu semua sepadan. Nada bicara Lun Fei sedikit bergetar karena kegembiraan. Dia kemudian menatap Fang Yuan dan berkata dengan sedikit tantangan, aku ingin tahu teh apa yang akan ditunjukkan Tuan Wu Yihai kepada kita. Dia bahkan tidak tahu sedikit pun bahwa Fang Yuan sudah memikirkan untuk membunuhnya. Laut Timur adalah wilayah yang paling berlimpah dalam hal sumber daya. Wu Yihai telah tinggal di Laut Timur selama bertahun-tahun, teh apapun yang dia hasilkan pasti akan melampaui yang lain dan menjadi teh terbaik. Luo Muzi duduk kembali dan berbicara dengan antusias. Fang Yuan tersenyum. Keduanya adalah pengejar Qiao Si Liu. Setelah menyadari ancaman Fang Yuan, mereka diam-diam bersekutu untuk menempatkan Fang Yuan dalam situasi yang canggung. Mereka sangat memuji Fang Yuan, membuatnya sulit baginya untuk menolak permintaan mereka. Qiao Si Liu sedikit mengernyit. Pikiran Luo Muzi dan Lun Fei sedikit menyimpang. Jika Wu Yihai tidak dapat memamerkan tes seperti itu, situasinya akan menjadi canggung. Bahkan jika dia bisa, reputasinya akan hancur. Alasannya, karena acara ini diselenggarakan oleh Qiao Si Liu. Teh ajaib klan Qiao adalah teh utama, sementara teh dewa Gu lainnya adalah pelengkap. Para tamu tidak boleh menaungi tuan rumah, ini adalah aturan tak tertulis dari festival bulan. Klan Qiao mungkin tidak peduli tentang itu, tetapi reputasi Wu Yihai akan hancur. Jalan yang benar sangat memperhatikan reputasi. Namun, Fang Yuan tidak ragu-ragu. Dia langsung mengambil 5 cangkir teh dan memberitahu yang lain, silakan nikmati. Mata Peritian Lu berbinar, menjadi orang pertama yang mengambil cangkir, saya sangat ingin tahu seperti apa teh Tuan Wu Yihai. Tetapi orang pertama yang minum teh itu bukanlah dia, tetapi Lun Fei. Dia tampak agak terburu-buru. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan saingannya, sebagai Gu Immortal jalur makanan, dia ahli dalam aspek ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan ini? Tetapi hanya dengan satu teguk, dia langsung mengerutkan kening dan meludahkannya. So, teh busuk apa ini? Mengerikan, terlalu mengerikan.
Luo Muzi juga menyesap sebelum meletakkan cangkirnya, ini adalah teh paling menjijikkan yang pernah kuminum dalam hidupku, bahkan mungkin lebih buruk dari teh manusia biasa. Nada suaranya sangat tidak sopan, tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap saingannya. Keduanya telah dengan kuat memahami kesempatan untuk menyerang reputasi Fang Yuan. Peri Tianlu ingin membantu memediasi situasi, tetapi setelah meminumnya, dia tersenyum tak berdaya, teh ini asin dan pahit, itu seperti air laut. Fang Yuan tersenyum dan tanpa diduga mengakui, itu air laut. Apa, kau benar-benar membawa air laut? Apa kau mencoba mempermalukan peri si Liu? Luo Muzi dan Lun Fei dengan cepat saling menyerang. Senyum di wajah Fang Yuan menghilang, digantikan oleh kesungguhan, aku tidak suka minum teh, jika aku harus memilih, air laut ini akan menjadi tehku. Kau tidak mengerti, aku menjalani kehidupan sebagai seorang kultivator terpencil di Laut Timur, seorang yatim piatu tanpa seorang pun yang bisa diandalkan dan dengan malapetaka dan kesengsaraan yang menekanku setiap saat. Setiap hari, aku akan bangun pagi-pagi dan menyendok semangkuk air laut asin untuk diminum, ini untuk mengingatkan diriku agar tidak mengendur dan terus bertahan. Paviliun itu langsung menjadi sunyi. Qiao Xiliu perlahan mengangkat cangkirnya di tengah keheningan ini dan menyesapnya, sebelum perlahan meletakkan cangkirnya. Dia tersenyum, bibirnya yang merah dan giginya yang putih tampak lebih terang dari cahaya bulan yang indah, ini adalah teh paling istimewa yang pernah kuminum dalam hidupku, terima kasih, Yi Hai. Teh ini enak, aku benar-benar tersentuh. Luo Muzi dan Lun Fei terdiam melihat orang yang mereka cintai telah menanggapi seperti ini, apa kau bercanda? 9 wewangian yang kuingat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan secangkir air laut. Luo Muzi meraung dalam hati, sambil mempertahankan penampilannya yang tenang di permukaan. Sialan, Wu Yihai ini sedang bermain trik dan menipu, kita menawarkan teh, tetapi dia menawarkan air laut. Dia terlalu tidak tahu malu. Peri si Liu bahkan menyetujuinya, ini terlalu menyebalkan. Urat-urat mulai menonjol di tangan Lun Fei yang terkepal di bawah meja. Peri Tianlu dengan cepat menenangkan situasi, bulan sudah tinggi di langit, karena kita sudah minum teh, jika tidak ada puisi untuk mengiringi festival ini tidak akan lengkap. Fang Yuan pura-pura tidak mengerti, apakah kita benar-benar akan membacakan puisi. Dia tampak seperti baru pertama kali mendengarnya. Mata Luo Muzi dan Lun Fei langsung berbinar. Ini adalah kesempatan lain untuk menjatuhkan saingan mereka. Kau berhasil lolos sebelumnya, dengan menipu. Kali ini, aku akan menyingkirkanmu dari pusat perhatian, lalu menginjakmu beberapa kali. Pikiran Luo Muzi berputar di sekitar pikiran ini, tetapi di permukaan, dia masih tersenyum dan bersikap anggun. Hal yang sama berlaku untuk Lun Fei, yang memiliki pikiran serupa. Namun, mereka tidak tahu orang macam apa Fang Yuan itu. Bersaing dalam puisi. Astaga, ini lebih buruk daripada pamer di depan seorang ahli. Fang Yuan berasal dari bumi, dia memiliki banyak sekali puisi tradisional di kepalanya, termasuk karya-karya terkenal serta mahakarya yang menggemparkan dunia. Dia dapat dengan mudah menggunakan salah satunya dan keduanya tidak akan dapat menyelamatkan mukanya. Ya, kita akan membacakan puisi, ada cerita di balik ini. Qiao Xiliu menjawab Fang Yuan. Oh, tolong jelaskan. Fang Yuan terus bertanya, ini adalah cerita yang telah diwariskan di perbatasan selatan, dan juga merupakan asal mula festival bulan. Qiao Xiliu berkata dengan fasih. Dahulu kala, di sebuah desa di perbatasan selatan, seorang pemuda jatuh cinta pada putri seorang Master Gu tua, dan putri Master Gu ini juga jatuh cinta pada pemuda fana ini. Pemuda itu mengumpulkan keberaniannya untuk melamarnya, tetapi dia ditolak oleh Master Gu tua itu. Kamu hanya seorang manusia biasa, sementara putriku adalah Master Gu dengan masa depan yang cerah, bagaimana mungkin kamu layak untuk putriku? Pergilah. Pemuda itu memohon dan memohon, tetapi Master Gu tua itu mencibir, kamu melamun, berpikir aku akan membiarkan putriku menikah denganmu. Kamu, seorang manusia biasa yang bahkan tidak bisa menyeduh teh. Apa gunanya kamu? Pemuda itu menjawab, bukankah itu hanya teh? Apa yang begitu sulit tentang itu? Jika aku menyeduhnya, maukah kau menikahkan putrimu denganku? Master Gu tua itu merasa sakit kepala. Ia tahu putrinya sangat mencintai pemuda ini, memutuskan hubungan dengan paksa hanya akan membuat putrinya membencinya. Jika kau bisa membuat secangkir teh yang sesuai dengan harapanku, aku akan memberimu kesempatan.
Pemuda itu gembira dan langsung setuju, Tuan, aku pasti akan membuatnya. Putri Master Gu sangat khawatir ketika mendengar hal ini, keluargaku terkenal dengan teh kami yang terkenal, dan kau harus membuat teh yang dapat memuaskan ayahku. Kau hanyalah manusia biasa tanpa kemampuan Master Gu, bagaimana kau bisa menyeduh teh yang enak? Namun, pemuda itu menjawab, jangan khawatir. Siapa bilang manusia biasa tidak bisa menyeduh teh? Izinkan aku memberitahu 3 prinsip. Prinsip pertama, hukum rimba, ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Sambil berkata demikian, pemuda itu berjalan ke sungai dan menangkap seekor ikan besar, ia memotong ikan itu, mengambil seekor ikan kecil di dalamnya, ia kemudian memotong ikan kecil itu, dan mengeluarkan seekor udang dari dalamnya. Prinsip kedua, manusia perlu makan dan juga perlu buang air besar. Pemuda itu kemudian memakan udang itu dan mengeluarkan setumpuk kotoran. Prinsip ketiga, kotoran dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan agar tumbuh lebih baik. Pemuda itu mengubur kotorannya di bawah tanah, dan benar saja, bunga dan tanaman mulai tumbuh subur. Pemuda itu memetik sejenis bunga dari antara mereka dan merendamnya di sungai, seluruh aliran kecil itu berubah menjadi teh. Master Gu tua itu tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama setelah dia menyesap teh ini. Putrinya berkata, ayah, kamu tidak berpikir untuk mengingkari janjimu, kan? Baru kemudian Master Gu tua itu mengangguk dengan enggan, nak, kamu telah lulus ujian pertama. Tetapi masih mustahil bagimu, seorang manusia, untuk menikahi putriku. Kamu terlalu kasar dan kurang berbakat, kamu tidak bisa membaca puisi. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan berbicara dengan cemas, meskipun aku belum pernah membaca puisi sebelumnya, aku bisa mencobanya. Master Gu tua itu mengejek, kamu. Pemuda itu bertanya balik, mengapa aku tidak bisa? Wah, membaca puisi bukan hanya sekadar melantunkan beberapa frasa dengan santai. Kami, para Master Gu, dapat mengubah langit dan bumi dengan membaca puisi, kami dapat membuat manusia menari kegirangan. Bisakah kau melakukannya? Pemuda itu berkata dengan nada rendah, bagaimana aku tahu jika aku tidak mencobanya? Baiklah, cobalah saja. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau gagal, maka kau harus pergi dan tidak akan pernah melihat putriku lagi. Pemuda itu tidak punya pilihan selain setuju, dia mulai mondar-mandir, memikirkan sebuah puisi untuk dibacakan. Namun, dia belum pernah membaca puisi sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Saat ini, ia melihat semut-semut di tanah, ia melihat burung-burung, dan matahari terbenam di luar jendela. Tiba-tiba, ia menepuk kepalanya. Ia mulai membaca, burung pipit terbang rendah dan ular melata, semut memindahkan rumah mereka saat hujan turun. Perbatasan selatan mengalami banyak hari hujan, dan saat ini juga sedang musim semi. Pemuda itu baru saja selesai berbicara, ketika hujan ringan mulai muncul di langit. Ekspresi guru Gu tua itu berubah. Pemuda itu melanjutkan, setetes hujan musim semi menyerupai setetes minyak, terlalu banyak membuat kita kacau. Hujan semakin deras dan langit menjadi gelap. Ekspresi guru Gu tua itu sedikit tidak sedap dipandang. Pemuda itu memegang kepalanya dan menggaruk pipinya, pohon elem terkulai saat pertanian dimulai, rambut rontok saat benih bertebaran. Pada titik ini, pemuda itu mandek dan seumur hidupnya, ia tidak dapat membaca baris terakhir. Aku akan memberimu waktu lagi. Guru Gu tua itu mencibir. Mata pemuda itu berbinar saat ia menunjuk guru Gu tua dan berkata, Tuan mengambil semua biji-bijian, perut kami yang lapar semuanya kesakitan. Master Gu tua itu langsung menghentakkan kakinya dengan marah dan berdiri, memecahkan cangkir teh di tangannya. Kemudian, dia menunjuk pemuda itu dan berteriak, seorang manusia biasa berani bersikap begitu berani. Namun putrinya tertawa dan bertepuk tangan, hebat, lagu ini mengubah langit dan bumi, dan bahkan membuat ayah menari. Master Gu tua itu sangat marah melihat putrinya berpihak pada pacarnya, tetapi tidak dapat membalas. Bagus, 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 anggap saja kamu telah lulus ujian kedua, tetapi masih ada ujian terakhir. Kamu ingin menikahi putriku, bagaimana dengan hadiah pertunangan? Bisakah kamu mengeluarkan hadiah pertunangan yang dapat memuaskanku? Pemuda itu menundukkan kepalanya dengan sedih, dia tinggal di sebuah pondok jerami, tidur di atas tikar jerami dan hanya memiliki satu set pakaian bertambal. Aku akan menggunakan semua asetku sebagai hadiah pertunangan. Pemuda itu berbicara dengan nada serius. Biarkan aku melihatnya, kata Master Gu tua itu.
Pemuda itu membawa Master Gu tua itu ke kediamannya, ke pondok jerami tua itu. Dia kemudian berkata, ini semua asetku. Gubuk tua ini berlubang di mana-mana. Guru Gu tua menunjuk dengan jijik. Alas jerami ini yang hampir pecah. Guru Gu tua melempar tikar jerami itu. Batu-batu ini digunakan sebagai bangku. Guru Gu tua menendang batu-batu itu dan memecahkannya. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Setiap kalimat yang diucapkan Guru Gu tua membuat kepala pemuda itu semakin tertunduk. Ketika Guru Gu tua itu mengucapkan kalimat ketiganya, kepala pemuda itu hampir tertunduk ke dadanya. Namun tepat pada saat ini, dari sebuah batu yang telah ditendang Guru Gu tua itu, seekor cacing gu cantik yang tampak seperti bulan terbang keluar dengan santai, bersinar terang. Master Gu tua itu tercengang. Pemuda itu juga tercengang, dia mengambil batu ini dengan santai dari kaki gunung. Putri Master Gu tua itu berteriak dengan gembira, cacing gu ini pasti cukup sebagai hadiah pertunangan, kan? Master Gu tua itu tidak dapat membalas, dia tidak dapat mengatakan apapun dan akhirnya, dia hanya bisa mengusap hidungnya dan menikahkan putrinya dengan pemuda fana ini. Fang Yuan telah mendengar cerita ini sebelumnya, itu memang menarik. Cerita itu menggambarkan konflik antara seorang manusia fana dan seorang Master Gu, dan benar-benar berakhir dengan kemenangan manusia fana itu. Pemuda itu telah melewati 3 rintangan, akhirnya bertemu dengan si cantik, yang juga seorang Master Gu. Master Gu tua itu tidak menggunakan kekuatan dari awal hingga akhir, ini tidak sesuai dengan logika. Namun, itu menunjukkan kehausan seorang manusia fana yang rendah terhadap kehidupan yang lebih baik, serta mengejar kebahagiaan. Qiao Xiliu menceritakan kisah itu kepada Fang Yuan, dengan mudah menjelaskan adat istiadat festival bulan juga. Mengapa selama festival bulan, orang-orang di perbatasan selatan, baik mereka dewa Gu atau manusia biasa, akan membuat teh, membacakan puisi, dan membedah batu. Tentu saja, penyeduhan teh manusia biasa dilakukan dengan daun teh biasa, dan untuk membedah batu, itu diganti dengan memecahkan kerikil sebagai cara untuk menerima berkah keberuntungan. Ini adalah cerita yang cukup menarik, terima kasih, Peri Xiliu, karena telah menjawab keraguanku. Fang Yuan berkata dengan sopan. Qiao Xiliu tersenyum, mengapa kamu begitu sopan, kamu bisa memanggilku Xiliu saja. Hah, mata Luo Muzi terbuka lebar. Sikap Qiao Xiliu terhadap Wu Yihai sama sekali berbeda dari bagaimana dia memperlakukan mereka berdua. Kita sudah minum teh, sekarang mari kita bacakan puisi. Lun Fei berkata, tatapannya ke arah Fang Yuan bersinar dengan sedikit dingin dan nadanya juga berubah sedikit lebih dingin. Mata indah Qiao Xiliu menoleh ke arah Lun Fei, Lun Fei, kamu sudah bersemangat, aku sangat tertarik untuk mendengarkan karya agungmu. Lun Fei tertawa gembira, rasa dingin di wajahnya benar-benar hilang saat dia menjawab, kalau begitu, biar aku membacakan karyaku yang sederhana. Dia berdiri dan perlahan berjalan keluar paviliun sambil membacakan. Melangkah ke masyarakat sebagai anak muda yang bodoh. Selangkah demi selangkah aku berjalan sendiri. Namun malam ini aku tidak minum sendirian. Karena kecantikan impianku ada di sini di bawah bulan. Lun Fei, dalam jubah birunya dan dengan penampilan yang cantik, membacakan perlahan. 2 baris pertama menggambarkan pengalaman kultivasinya, mengisyaratkan perjalanannya yang sepi. 2 baris terakhir menggambarkan situasi saat ini, terutama baris terakhir, itu adalah pengakuan tersirat. Dia telah berjalan keluar dari paviliun, dan setelah membacakannya, dia kembali ke dalam, menatap Qiao Xiliu dalam-dalam. Qiao Xiliu merasakan gairah di matanya dan segera berbalik untuk melihat Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak menatapnya atau menunjukkan permusuhan terhadap Lun Fei, dia hanya diam-diam minum teh. Jejak kekecewaan melintas di mata Qiao Xiliu. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Peri Tianlu tertawa menawan, terutama baris terakhir, keindahan mimpiku ada di sini di bawah bulan, sungguh indah. Kurasa itu pasti berbicara tentangku, hehe. Dia berimprovisasi dengan ucapan lucu, meredakan suasana di paviliun. Lun Fei tersenyum tak berdaya dan getir, lalu duduk lagi, tolong jangan pedulikan ciptaanku yang kasar, itu hampir tidak pantas. Lun Fei, kamu terlalu rendah hati, aku juga punya puisi. Kata Luo Muzi, oh, kami ingin sekali mendengarnya. Qiao Xiliu tersenyum, menatap Luo Muzi dengan penuh harap. Luo Muzi terdiam sejenak, sebelum perlahan-lahan membacakannya, mendaki gunung untuk mencari keabadian. Bahaya hadir di setiap langkah.
Bintik-bintik debu melayang seperti cahaya. Gu kegelapan mengintai di hati. Mimpi seperti batu giok emas. Ribuan tahun kesepian, 5 wilayah dan 9 surga. Semuanya dalam satu tarikan napas. Konsep dan imajinasi dalam puisi ini dengan 5 kata di setiap baris segera menggerakkan para dewa Gu. Mereka dengan hati-hati menikmatinya, memanjat gunung untuk mencari keabadian, merujuk pada kultivasi seorang Gu immortal. Bahaya hadir di setiap langkah, para Gu immortal perlu menghadapi malapetaka dan kesengsaraan dalam kultivasi mereka, mencurahkan seluruh upaya mereka dalam mengelola celah keabadian mereka. Itu seperti mendaki gunung, semakin tinggi mereka mencapainya, semakin berbahaya jadinya. Bintik-bintik debu melayang seperti cahaya, artinya adalah waktu selalu berlalu, dan di dunia fana, debu berkumpul pada orang-orang dan orang-orang seperti debu yang mengambang. Dark Gu mengintai di hati, di permukaan, itu merujuk pada Gu immortal yang menyimpan Gu immortal dan Gu fana di celah keabadian mereka. Tetapi para Gu immortal yang hadir memiliki latar belakang yang mendalam dalam literatur, mereka sudah dapat menikmati makna yang lebih dalam. Dark Gu merujuk pada kegelapan, kemunduran, kegagalan, kompromi, kekecewaan, dan perasaan negatif lainnya. Manusia fana mengira makhluk abadi memiliki kehidupan yang baik, tetapi makhluk abadi menghadapi kesulitan yang tidak mereka ketahui. Lihat saja makhluk hidup di dunia, siapa yang benar-benar bebas dan tidak terkekang. Para dewa abadi menanggung tekanan besar dalam kultivasi mereka, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki perasaan negatif, bahkan yang mulia dewa abadi dan yang mulia iblis pun tidak terkecuali. Mendaki gunung untuk mencari keabadian, bahaya hadir di setiap langkah. Bintik-bintik debu melayang seperti cahaya, Gu yang gelap mengintai di hati. Frasa-frasa ini singkat tetapi mengandung makna yang mendalam, yang jika dipertimbangkan dengan saksama, sangat beresonansi dengan para dewa abadi. Baris setelah ini, mimpi bagaikan giok emas, ribuan tahun kesepian, mengacu pada emas dan giok, semua jenis kekayaan, menjadi objek yang dangkal dan seperti mimpi. Seiring berjalannya waktu, cinta, kebencian, dan semua perasaan menghilang. Itu menunjukkan bagaimana penyair memandang perubahan di dunia dengan acuh tak acuh, bahwa pikiran mereka bebas dari emosi fana. Frasa terakhir, 5 wilayah dan 9 surga, semuanya dalam satu napas dipenuhi dengan semangat dan keagungan, menyapu kesuraman dan beban dari baris sebelumnya. Ada beberapa makna lain di dalamnya, selama manusia memiliki satu napas tersisa di dalam diri mereka hidup, ketika mereka kehilangan napas ini, mereka akan mati. Orang-orang berjuang dan berjuang untuk satu napas itu. Menggunakan dunia sebagai analogi, kultivasi Gu immortal seperti pilar yang menopang 5 wilayah dan 9 surga, semua orang hanya bekerja keras untuk menghidupi diri mereka sendiri. Seluruh puisi itu lambat pada awalnya sebelum menjadi lebih cepat dalam momentum, menciptakan pemandangan megah yang memenuhi pendengar dengan kekaguman. Sesaat, paviliun itu dipenuhi keheningan, para dewa merenungkan puisi ini dengan tenang. Qiao Xiliu berpikir dalam hati, aneh, dari pemahamanku tentang Luo Muzi, bagaimana dia bisa menciptakan puisi seperti itu dengan sifatnya. Dia mungkin mencuri karya orang lain, dia juga tidak mengatakan itu adalah ciptaannya. Dia menilai Luo Muzi. Luo Muzi tampak tenang di permukaan, duduk tegak sambil minum tehnya dengan tenang, tetapi senyum di bibirnya mengungkapkan perasaan terdalamnya. Qiao Xiliu tersenyum dalam hati, tetapi tidak mengungkapkannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba aneh. Ini adalah puisi 5 kata Qijue. Bagaimana mungkin? Bukankah surga gua milik Dewa Iblis Qijue hanya muncul ketika alam mimpi berkembang dalam perang kacau 5 wilayah? Aneh, aneh, aneh. Demon Immortal Qijue adalah seorang ahli hebat dari era kuno-kuno, seorang Gu Immortal peringkat 8 dengan kekuatan tempur yang luar biasa yang pernah bertarung dengan Limitless Demon Venerable 3 kali. Hasilnya adalah menang, seri, dan kalah. Tentu saja, 2 pertempuran pertama terjadi ketika Limitless Demon Venerable belum naik ke peringkat 9. Dan, dalam pertempuran terakhir, Limitless Demon Venerable telah naik ke peringkat 9, melampaui Demon Immortal Qijue. Namun, pertempuran itu masih berlangsung selama 9 hari dan 9 malam, sebelum yang terakhir dikalahkan. Namun, Limitless Demon Venerable tidak membunuh Demon Immortal Qijue dan membiarkannya pergi. Limitless Demon Venerable mengatakan ini pada saat itu, kamu adalah musuh terbesarku, tetapi tanpamu,
aku tidak akan berlatih dengan putus asa. Kamu juga memiliki andil dalam mendorongku ke tingkat kultivasiku saat ini. Setelah menerima pengakuan dan pujian dari seorang Demon Venerable yang agung, nama Demon Immortal Qijue tercatat dalam sejarah. Surga gua yang ditinggalkan setelah kematiannya bertahan hingga saat ini. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan, alam mimpi muncul satu demi satu selama perang kacau 5 wilayah, tembok wilayah menghilang dan 5 wilayah berubah menjadi satu. Perubahan besar seperti itu menciptakan turbulensi dalam ki langit dan bumi, mengungkap banyak tanah terberkati dan surga gua tersembunyi ke dunia luar. Surga gua Demon Immortal Qijue terungkap dalam situasi seperti itu. Tidak diragukan lagi, saat itu muncul, itu menyebabkan kegemparan di 5 wilayah. Itu seharusnya tidak terjadi. Logika sederhananya adalah bahwa puisi 5 kata Qijue terukir di surga gua Qijue. Bagaimana Luo Muzi mengetahuinya saat ini? Mungkinkah dia sudah memasuki surga gua Qijue? Pikiran Fang Yuan menjadi agak kacau untuk sesaat. Surga gua Qijue berisi warisan sejati Demon Immortal. Dewa iblis ini berada di level yang sama dengan Dewa Pedang Boking, bahkan Hei Fan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Jika aku bisa mendapatkan warisan sejati ini, apakah aku akan mendapatkan warisan sejati Qijue dengan membunuh Luo Muzi ini? Niat membunuh yang kuat muncul di benak Fang Yuan sekali lagi. Tanpa mengetahui pikiran Fang Yuan, Luo Muzi menatap Fang Yuan dengan tatapan menantang. Aku ingin tahu karya hebat apa yang dimiliki Wu Yihai. Kami sangat menantikannya. Itu wajar. Lun Fei dengan cepat menimpali, asal-usul Tuan Wu Yihai tidak biasa. Dia memiliki banyak pengalaman dan terlebih lagi, Laut Timur sangat kaya akan sumber daya. Aku tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian ilmiah Wu Yihai. Keduanya memuji Fang Yuan dengan kata-kata yang menyenangkan, tetapi pikiran mereka sama sekali tidak baik. Qiao Siliu sangat menyadarinya, saat ini, dia tidak melindungi Fang Yuan tetapi menatap Fang Yuan dan menyemangatinya. Aku juga sangat ingin mendengarkan puisimu, aku yakin itu pasti akan menarik dan istimewa. Ya, Peritian Lu dengan cepat setuju. Untuk sesaat, Fang Yuan ditekan oleh semua orang, dia mengusap hidungnya dan tersenyum paksa. Teman-teman, kalian semua melebih-lebihkanku, bagaimana mungkin aku punya puisi, aku tidak tahu bagaimana membuatnya. Wu Yihai, kamu rendah hati. Terlalu rendah hati. Luo Muzi tertawa. Fang Yuan mengangkat bahu, aku mengatakan yang sebenarnya, aku bahkan tidak tahu kita harus membaca puisi untuk menghargai bulan. Kalau begitu, Wu Yihai, mengapa kamu tidak membuatnya sekarang? Itu pasti akan menjadi karya yang luar biasa. Jangan khawatir jika butuh sedikit waktu, kami semua bersedia menunggu. Kata Lun Fei, tidak membiarkan Fang Yuan pergi. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Tentu saja, dia punya banyak puisi di kepalanya. Ada banyak puisi yang dipuji sejak zaman dahulu dari bumi, dia bisa dengan santai menyalin salah satu bait terkenal itu sudah cukup untuk kesempatan ini dan menyelesaikan kesulitan dari para dewa Gu ini. Tapi kenapa? Fang Yuan melihat sekeliling. Luo Muzi dan Lun Fei mencintai Qiao Siliu, mereka tentu menganggap Fang Yuan sebagai orang yang tidak enak dipandang. Keduanya telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk bekerja sama dan mengalahkan saingan mereka. Apa gunanya baginya untuk bersaing dengan pecundang seperti itu? Peritian Lu adalah sahabat Qiao Siliu dan memang bekerja keras, membantu Qiao Siliu dengan sepenuh hati. Sedangkan kekasihnya, dia tidak banyak bicara dan sebagian besar waktu diam-diam minum teh dari samping, ini menunjukkan betapa cerdiknya dia. Sedangkan untuk Qiao Siliu, peri ini memiliki penampilan dan latar belakang, dan merupakan salah satu dari 3 wanita cantik di perbatasan selatan, dia tentu memiliki harga diri. Klan Qiao mungkin telah memerintahkannya untuk mendekati Fang Yuan, tetapi dia memiliki metodenya sendiri. Dia telah berpikir dengan cermat dalam menyelenggarakan festival bulan ini hari ini. Dia telah memikirkan segalanya, tidak hanya memperhatikan detail-detail kecil seperti urutan tempat duduk, dia juga membawa sahabatnya untuk membantunya, dan langkah yang lebih brilian lagi adalah dia mengundang Lun Fei dan Luo Muzi untuk ikut serta dalam acara tersebut. Ketika dua pria bersaing memperebutkan seorang gadis, bahkan jika dia seekor babi, mereka akan menganggapnya luar biasa. Hanya ketika yang satu menang dan yang lain tersingkir dari kompetisi, dan ketika pemenang melihat babi ini, dia akan menyadari, oh, ternyata ini babi. Ini agak dibesar-besarkan, tetapi logikanya serupa. Ketika seorang pesaing muncul,
itu akan membuat gadis yang sedang dikejar tampak lebih berharga dan lebih bernilai. Qiao Xiliu sangat menyadari logika ini, jadi dia membuat pengaturan ini untuk membangkitkan pikiran Fang Yuan dan membuatnya mengambil inisiatif untuk mengejarnya, lalu dia bisa dengan mudah setuju dan menggaet Fang Yuan. Jika itu adalah Wu Yihai yang asli, mungkin dia sudah jatuh ke dalam rencana kecantikan. Sayangnya, yang sedang dia hadapi adalah Fang Yuan. Fang Yuan tetap tidak tergerak sepanjang waktu karena dia tahu hubungan antara klan Wu dan klan Qiao, dan juga rencana para petinggi klan Qiao. Dengan pemahaman ini, Fang Yuan berada dalam posisi yang unggul dan stabil secara strategis, sementara Luo Muzi dan Lun Fei tidak lebih dari badut pinggir jalan. Ketika Fang Yuan mengamati para Dewa Gu di pavilion, para Dewa Gu juga memfokuskan pandangan mereka padanya. Ada keheningan di pavilion. Keheningan ini tidak diragukan lagi merupakan semacam tekanan. Luo Muzi dan Lun Fei ingin mempermalukanku. Qiao Xiliu juga ingin aku menerima tantangan itu, mungkin dia merasa sedikit kesal. Lagi pula, untuk kecantikan seperti itu, air laut terlalu kasar. Sedangkan Peritian Lu, dia sepenuhnya berada di pihak Qiao Xiliu, dan tidak perlu dikhawatirkan. Fang Yuan memikirkan semua ini, tersenyum dalam hati sambil berkata, kalau begitu biarkan aku membacakannya, jangan menertawakanku. Kami semua mendengarkan, kami menantikannya. Luo Muzi dan Lun Fei semuanya tersenyum. Pada saat berikutnya, para dewa mendengar puisi Fang Yuan. Oh laut yang luas, kau terbuat dari air. Oh kuda, kau memiliki 4 kaki. Oh cantik, kau memiliki mata yang besar dan mulut. Puisi itu berakhir, seluruh pavilion menjadi sunyi. Ekspresi semua orang tampak menegang. Bahkan Qiao Xiliu dan Peritian Lu tidak terkecuali. Ini apa-apaan ini? Ini puisi, ini sampah. Wu Yihai ini benar-benar kasar. Omong kosong apa ini? Menatap bulan dan membaca puisi, itu adalah acara yang elegan, sekarang benar-benar hancur. Para Dewa Gu berteriak serempak dalam hati. Fang Yuan tersenyum lebar saat melihat Qiao Xiliu. Aku ingin tahu apakah Peri Xiliu merasa puas. Puas, persetan denganmu, kau masih punya nyali untuk menanyakan pertanyaan ini. Kau benar-benar keterlaluan. Luo Muzi dan Lun Fei meraung dalam hati, tetapi karena memperhatikan sikap mereka, mereka tidak menunjukkan apapun di permukaan. Pavilion itu masih menjadi pemandangan yang sunyi. Hehe, Qiao Xiliu tertawa, meskipun kedengarannya sangat dipaksakan, puisi ini benar-benar istimewa. Sejujurnya, aku belum pernah mendengar puisi seperti itu. Puisi ini memang layak menjadi ciptaanmu, sekarang setelah aku mempertimbangkannya dengan saksama, sebenarnya puisi itu cukup lucu. Luo Muzi, Lun Fei, Luo Muzi dan Lun Fei sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin mengkritik Fang Yuan, tetapi Qiao Xiliu telah melontarkan komentar seperti itu. Jika mereka mengkritik sekarang, bukankah mereka akan mempermalukan Qiao Xiliu? Luo Muzi dan Lun Fei merasa seperti telah menelan lalat rumah tetapi tidak dapat memuntahkannya, itu tidak tertahankan. Fang Yuan tertawa dalam hati sambil melihat sekeliling. Qiao Xiliu dengan paksa mempertahankan senyumnya, sementara Peritian Lu menatapnya dengan khawatir, tatapannya tampaknya mengandung perasaan simpatik. Sebagai sahabat Qiao Xiliu, bagaimana mungkin Peritian Lu tidak mengetahui niatnya? Hanya saja Fang Yuan sama sekali tidak terpancing, membuat mereka tidak dapat melakukan apapun. Adapun Luo Muzi dan Lun Fei, mereka memiliki ekspresi yang sangat kaku sehingga cukup lucu. Fang Yuan menatap keduanya, bagaimana? Puisiku tidak buruk, kan? Tidak buruk. Mata Luo Muzi dan Lun Fei langsung terbuka lebar saat mereka melihat Fang Yuan, tampaknya ingin melihat seberapa tidak tahu malunya orang ini. Namun segera setelah itu, mereka mendengar Fang Yuan berbicara, meskipun aku mendapat sedikit inspirasi, tampaknya puisi mahakarya sejati juga tercipta seperti ini. Xiliu sangat menyukai puisiku, tetapi aku tetap ingin mendengar masukan yang membangun darimu. Umpan balik yang membangun. Hal menyebalkan ini dapat dianggap sebagai puisi. Kau ingin masukan, Xiliu, mengapa kau berbicara tentangnya begitu dekat? Dasar bajingan, hei, siapa yang membiarkanmu berbicara dengannya begitu dekat? Luo Muzi dan Lun Fei mengoceh dengan marah di dalam hati mereka. Namun mereka tidak boleh kehilangan kesabaran, mereka harus mengevaluasinya dan memberikan komentar yang bagus seperti kata-kata Qiao Xiliu agar mereka tidak mempermalukannya.
Hal ini membuat mereka lebih jijik daripada memakan lalat rumah. Fang Yuan jelas merupakan saingan mereka dalam cinta dan itu juga sampah yang tidak dapat dianggap sebagai puisi. Tetapi Luo Muzi dan Lun Fei masih perlu mengevaluasinya dan memberikan komentar yang bagus. Puisi ini, jelas, mudah dipahami, dan mudah dibaca. Luo Muzi tergagap, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang dan dia merasa seperti akan muntah. Fang Yuan mengangguk sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Lun Fei, bagaimana menurutmu? Lun Fei melihat Fang Yuan menatapnya, sudut bibirnya sedikit terangkat sambil tersenyum dan tampak berkedut, dia berkata dengan hambar, ini puisi yang bagus. Alis Fang Yuan terangkat, bagaimana dia bisa membiarkan orang ini begitu saja, dia mengejar, apa yang bagus tentang itu. Lun Fei sangat marah, wajahnya memerah karena marah saat dia berteriak dalam hati, bagaimana aku tahu apa yang bagus tentang itu? Tidak ada yang bagus tentang itu. Kau menciptakan sampah ini dan masih ingin dipuji. Dasar bajingan. Melihat ekspresi Fang Yuan yang tersenyum, Lun Fei memiliki keinginan yang kuat untuk memecahkan cangkir teh di wajah Fang Yuan. Itu akan benar-benar meredakan amarahnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Qiao Xiliu berada tepat di samping mereka. Jika Lun Fei melakukan itu, apa yang akan terjadi pada wajah Qiao Xiliu? Bukankah dia akan mempermalukan peri ini? Selain itu, dia tidak seperti Luo Muzi, dia adalah seorang abadi yang kesepian. Sebaliknya, Wu Yihai memiliki status bangsawan, dia berada di klan Wu, dan merupakan adik laki-laki Wu Yong. Lun Fei hanya bisa menahan amarahnya saat dia memeras otaknya untuk memikirkan kata-kata untuk mengevaluasi puisi Fang Yuan. Saya benar-benar senang dengan festival apresiasi bulan ini, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya berbakat dalam menulis puisi. Fang Yuan tersenyum pada Qiao Xiliu, tatapannya penuh dengan makna yang dalam. Pikiran Qiao Xiliu sedikit terguncang saat dia tersenyum, selanjutnya adalah membedah batu, mungkin Anda akan mendapatkan panen yang besar. Benar, aku juga sangat menantikan acara ini, mari kita bedah batu. Peri Tianlu dengan cepat membantu mengalihkan topik pembicaraan. Aku telah menyiapkan sejumlah besar batu di sini untuk dipilih semua orang. Silakan, Qiao Xiliu tentu saja sudah siap, dengan klan Qiao sebagai latar belakangnya, mengumpulkan beberapa batu tentu saja bukan masalah yang menyusahkan. Suasana di paviliun menjadi tenang. Luo Muzi dan Lun Fei juga menghela napas lega, setidaknya mereka tidak perlu lagi memuji puisi Fang Yuan di luar kemauan mereka sendiri. Batu-batu yang disiapkan oleh Qiao Xiliu memiliki berbagai ukuran, para dewa Gu memilihnya satu persatu dan membedahnya di tempat untuk melihat apakah ada cacing Gu di dalamnya. Sejauh menyangkut Gu Fana, sangat mudah bagi para dewa Gu untuk mendapatkannya. Dengan demikian, suasananya santai, tidak seperti keseriusan saat para master Gu membedah batu. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Gu Fana, jika Gu Abadi terlibat, kegiatan membedah batu ini akan mendapat perhatian serius dari para dewa Gu. Para dewa abadi memiliki banyak metode untuk memeriksa apakah sebuah batu memiliki Gu manusia atau tidak. Namun, dalam acara hari ini, mereka tentu tidak akan menggunakan metode mereka untuk menipu dan hanya mengandalkan wawasan dan keberuntungan mereka. Adapun batu yang memiliki Gu abadi, mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak melalui pencarian. Metode investigasi para dewa abadi kurang dan tidak memiliki pilihan dalam hal batu tersebut. Mencoba mendapatkan Gu abadi dalam acara malam ini akan menjadi angan-angan dan tidak realistis. Tidak seorang pun yang hadir memiliki harapan seperti itu karena ini hanya dimaksudkan sebagai acara yang menghibur. Hanya saja hiburan ini memiliki arti yang berbeda bagi Luo Muzi dan Lun Fei dibandingkan dengan masa lalu. Mereka diam-diam bertarung dengan Fang Yuan, tetapi hasilnya mereka hampir batuk darah. Hasil pembedahan batu Fang Yuan mempertahankan tempat pertama dari awal hingga akhir. Pembedahan batu bergantung pada mata tajam Master Gu, Fang Yuan tentu saja tidak kekurangan dalam aspek ini, ia bahkan telah memulai tempat perjudian batunya sendiri di kehidupan pertamanya. Mengenai keberuntungan, apakah keberuntungan Fang Yuan buruk? Belum lagi ia telah menghubungkan keberuntungannya dengan beberapa orang beruntung lainnya. Ia sendiri memiliki Gu abadi yang sangat beruntung untuk membantunya. Namun, meskipun Fang Yuan memperoleh kemenangan, itu adalah kemenangan yang cukup tipis. Ia mempertahankan keunggulan sejak awal, tetapi keunggulan ini terkadang tidak terlihat jelas. Orang yang memberikan tekanan kuat padanya adalah Luo Muzi.
Orang ini bukanlah seorang abadi tunggal, ia berasal dari salah satu kekuatan super perbatasan selatan, klan Luo. Wawasannya sangat tajam, dan yang terpenting, keberuntungannya cukup baik, hasilnya hanya sedikit lebih rendah dari Fang Yuan. Sepertinya keberuntungannya cukup baik, kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang puisi 5 kata Qijue, bukan begitu? Fang Yuan berpikir dalam hati. Tidak akan merepotkan baginya untuk bergerak melawan Lun Fei, tetapi untuk menargetkan Luo Muzi, dia harus mengkhawatirkan klan Luo. Tentu saja, apapun yang dia putuskan untuk dilakukan, identitas Wu Yihai sama sekali tidak dapat dilibatkan. Pada saat festival apresiasi bulan berakhir, hari sudah larut malam. Semua orang mengucapkan selamat tinggal satu demi satu, suasananya cukup ramai. Aku akan mengantarmu. Qiao Xiliu mengambil inisiatif untuk mengantar Fang Yuan pergi. Mata Luo Muzi dan Lun Fei memerah. Ayo pergi. Luo Muzi dan Lun Fei awalnya adalah pesaing dan menganggap satu sama lain sebagai sesuatu yang tidak sedap dipandang, tetapi selama acara malam ini, mereka malah mencapai kesepakatan diam-diam. Keempat Dewa Gu meninggalkan paviliun secara berurutan, meninggalkan Peritian Lu dan kekasihnya. Peritian Lu mendesah, festival apresiasi bulan malam ini sangat melelahkan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Kekasihnya juga mendesah, tatapannya jernih dan cerah. Keduanya berpegangan tangan dan tersenyum saat mereka melangkah di atas awan dan pergi. Wu Yihai ini benar-benar kasar. Apa yang dia buat? Apakah hal itu bisa disebut puisi? Luo Muzi terbakar amarah. Tapi Peri Xiliu sebenarnya memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentangnya. Lun Fei menggertakkan giginya. Pandangan yang berbeda, nilai terbesarnya adalah identitasnya. Luo Muzi berkata dengan nada sedikit iri. Ekspresi Lun Fei jahat, aku tidak bisa tinggal diam, aku tidak bisa membiarkan Wu Yihai terus hidup bahagia. Dalam perjalanan, Luo Muzi dan Lun Fei berbincang dengan penuh semangat. Oh, apa idemu? Klan Wu mungkin menghadapi kesulitan dari semua sisi dan mereka mungkin kurang inisiatif, tetapi mereka masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan status mereka. Jika kamu ingin bergerak melawan Wu Yihai, kamu harus mempertimbangkan klan Wu. Baik secara publik maupun pribadi, Wu Yong akan mendukung Wu Yihai. Kita perlu mempertimbangkan hubungan ini dengan benar. Luo Muzi berbicara, dia adalah seorang Dewa Gu jalur lurus dan menyadari kesulitan di sini. Jika mereka melebih-lebihkan hubungan mereka, mereka tidak akan dapat menyakiti Wu Yihai. Tetapi jika mereka meremehkannya, siapa yang akan mampu menanggung pembalasan klan Wu? Lun Fei mengerutkan bibirnya sambil berpikir, Dewa Gu jalur lurus harus mengkhawatirkan segalanya. Di sisi lain, jalur iblis dapat langsung mengambil tindakan. Namun, Lun Fei bukanlah seorang kultivator iblis, dia adalah seorang kultivator tunggal yang lebih condong ke jalur lurus. Lun Fei mencibir saat cahaya jahat melintas di matanya, kita tidak perlu bergerak sendiri. Peri Xiliu punya banyak pengejar, bukan hanya kita berdua. Kita bisa memberitahu orang itu, dia pasti akan marah karena Peri Xiliu tidak mengundangnya kali ini. Kau berbicara tentang orang dari klan Qi itu. Ekspresi Luo Muzi menjadi sedikit rumit. Dewa Gu dari klan Qi itu adalah pengejar terbesar Qiao Xiliu. Sebelum malam ini, Luo Muzi sangat membencinya. Tapi sekarang, dia akan menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran kepada Wu Yihai. Meskipun Wu Yihai menang melawan Xia Fei Kuai, itu karena dia mengandalkan pengetahuannya tentang musuh. Jika dia kuat, mengapa dia harus mendiskusikan kondisi apapun dengan monster tua pemindah gunung itu, dia bisa langsung merebut kembali Gunung Siput. Orang dari klan Qi itu pasti lebih kuat dari Wu Yihai, terlebih lagi, dia benci jika orang lain memiliki keinginan terhadap Peri Xiliu. Lun Fei melanjutkan, tatapan Luo Muzi menjadi tegas, baiklah, kami akan memberitahu Qi Sang tentang masalah hari ini. Qiao Xiliu menemani Fang Yuan agak jauh sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuan dengan enggan. Namun, dia tidak langsung kembali ke markas besar klan Qiao, melainkan kembali ke paviliun. Di dalam paviliun, ada seorang Dewa Gu yang duduk di kursi batu dan diam-diam minum teh yang mempesona. Orang ini adalah tetua tertinggi pertama klan Qiao. Tokoh penting yang telah membantu Fang Yuan kembali ke klan Wu sebelumnya. Tetua tertinggi pertama klan Qiao perlahan meletakkan cangkir tehnya, meskipun Wu Yihai tumbuh di Laut Timur, bagaimanapun juga dia adalah putra Wu Duxiu. Jadi bagaimana menurutmu?
Tatapan Kiao Siliu sedikit redup saat dia berkata dengan lembut, aku setuju. Fang Yuan menargetkan Luo Muzi dan Lun Fei, memaksa mereka untuk mengatakan bahwa puisinya bagus, tetapi sebenarnya itu adalah serangan tidak langsung terhadap Kiao Siliu. Kiao Siliu sangat menyadari bahwa ini adalah jalan konfrontasi yang benar, semuanya tampak ceria dan riang di permukaan, tetapi sebenarnya merupakan pusaran arus bawah yang gelap. Tetua tertinggi pertama klan Kiao menghela nafas, klan Kiao kita selama ini bersekutu dengan klan Wu, tetapi kita tidak pernah mampu menembus jauh ke dalam inti mereka. Demi klan Kiao, Wu Yihai adalah peluang besar, apakah kau mengerti? Kiao Siliu menggigit bibirnya, tatapannya mengandung keengganan, tetapi dia tetap mengangguk pada akhirnya, aku mengerti.